Shalom adik-adik semua kids. Kembali lagi nih bersama dengan Kak Stevi, Kak Samuel sama dan Kak Devina. Wah, kali ini spesial nih kita Kak. mau ngerayain apa sih Kak hari ini Kak? Kita mau rayain Jumat Agung. Jumat Agung itu tentang apa sih Kak? Tentang apa ya Kak? Kak Divina tentang apa Kak? Apa ya Kak ya? Apa ya? Kak Devi tahu nggak? Loh ya tentu tahu ya di Jumat Agung gitu, itu Kak? kita kan ini toh merayakan tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh mengorbankan Iya, Kak. dirinya di kayu salib untuk apa? Menebus siapa nih? Menebus dosa dosa kita kita, Kak. semua. Nah karena di hari yang spesial ini Kak Stevi, Kak Sam dan Kak Devina mau ngajak adik-adik jual kesian di rumah. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Karena hari ini spesial nih, kita mau sungguh-sungguh ya. Kita mau lipat tangan kita mau duduk diam, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hati kita mau menghadap kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk setiap anugerah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Untuk setiap pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita pujikan bersama. Kemanakah aku dapat pergi? Mari adik-adik katakan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Dan kau dekat. Lebih sungguh lagi katakan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Dan berharga. Keluar dari dalam hati kita katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan lebih lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Dan berharga. Sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih atas Terlalu pengorbananmu. dalam. Terima kasih atas karyamu Tuhan. Dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan
yang kau pikirkan tentangku. Tuhan, terima kasih. Tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami tidak bisa menyelami semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh besar. Sungguh besar. Yes, Lord. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Ya Tuhan, katakan sungguh indah. Sungguh indah. Sama-sama kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kita ucapkan syukur kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Yesus. Adik-adik, Kak Stevi aja kita semua untuk belajar yuk ucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap pengorbanan Tuhan yang sudah berikan hidup dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mau berkorban untuk hidup kita adik-adik. Belajar yuk kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Untuk Tuhan. setiap anugerah-Mu. Thank you Lord. Thank you Lord. Untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Biar Kau yang jumpai setiap mereka pribadi demi pribadi. Tuhan, di hari yang spesial ini Tuhan, biar siap kami arahkan hati kami kepadamu. Kami bawa doa kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Biar pagi hari ini, apapun yang kami alami Tuhan, biar dengan mulut kami berkata, Engkau Tuhan yang baik. Amin Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah selamatkan kami. Karena begitu banyak kasih setia-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup berkuasa untuk Tuhan. melakukan
mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku menang. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup Atas karya salibmu Tuhan. melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi adik-adik, kasih aja kita semua katakan, karena salibmu Tuhan, setiap kami bisa hidup sampai hari ini. Karena salibmu Tuhan, Engkau Tuhan yang mau menebus dosa kami. Hari ini kami ada Tuhan, karena Engkau yang membuat kami. Kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dan karena kebaikan dan murahan-Mu Tuhan, hari ini kami menikmati semua yang baik dalam hidup kami. Dan karena Tuhan, kami dapat menikmati semua mujizat dalam hidup kami. Karena salibmu, setiap hari hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Buat kami mempercayai pemberian ini setiap harinya. berkuasa, Percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ya Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Dan biar pagi hari ini Tuhan, biar setiap kami yang lemah akan berkata kami kuat. Setiap kami yang sakit akan berkata kami sehat. Biar kami katakan semua yang baik atas hidup kami. Dan membalikan keadaan pun terjadi atas hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang berperang buat kami. Engkau Tuhan yang menebus setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan kami. Engkau Tuhan yang mampu membalikkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang mampu menebus dan menghapus setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu membebaskan kami dari semua yang jahat, membebaskan kami dari semua kutuk dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami terima Tuhan semua kemenangan yang daripadamu. Amin. Amin. Karena Dalam darah nama Yesus yang menebus kami. Darah-Mu yang sudah Kau curahkan Amin, itu Tuhan. Tuhan. Amin. Sudah menebus dan menjamin kami. Amin. Terima Dalam nama kasih Yesus, Tuhan. Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bawa doa-doa kami, ucapan syukur kami. Dan kami percaya bahwa semua yang baik, semua mujizat-Mu jadi atas Amin. hidup kami. Amin. Buat setiap Dalam kami nama Yesus. menguatkan kepercayaan kami dan memiliki iman kepada-Mu lebih lagi Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan hanya di dalam Dalam nama nama-Mu Yesus. kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap kita yang percaya pada Tuhan berkata, Amin. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah Joel Kids yang spesial hari ini. Spesialnya kenapa sih Kak? Karena kita hari ini sedang memperingati hari apa? Jumat Agung. Betul sekali. Jumat Agung itu apa sih Kak? Ini adalah hari yang penting adik-adik yang kita peringati bersama-sama. Kalau kita peringati hari Natal,
hari kelahiran Tuhan, maka ini adalah hari yang sangat penting juga, yaitu hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa sih Kak ditebus? Supaya kita bisa diselamatkan. Nah, hari ini Kak Michael mau sampaikan cerita buat adik-adik semua. Mengapa sih Tuhan Yesus datang? Kenapa sih Tuhan Yesus datang dan mati buat kita semua? Buat apa sih? Nah, kita mau belajar sama-sama. Adik-adik sudah siap? Oke, sekarang Kak Michael pengen semua tangannya dilipat. Perhatikan sungguh-sungguh layar handphone atau layar televisi kalian dan dengarkan cerita ini karena nanti akan ada kuis buat kalian semua yang bisa jawab. Nanti Kak Michael taruh di Instagramnya Joel Kids aja. Nanti ada kuisnya, adik-adik bisa jawab, nanti ada hadiah yang akan diberikan buat adik-adik semuanya. Sudah siap? Oke, sekarang tangannya dilipat. Kak Michael semua mau, anak-anak semua memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita mulai yang pertama. Adik-adik semua, kita belajar yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus datang dan juga mati di kayu salib untuk kita semua? Yaitu yang pertama adalah menyelamatkan kita dari kemiskinan. Adik-adik semua, di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, ia yang kaya menjadi miskin, supaya kita ini yang miskin diperkaya adik-adik. Tuhan datang supaya apa? Supaya mengubah hidup kita, menolong hidup kita dari kesusahan, menyelamatkan kita dari kesusahan, dan memberikan berkat yang besar di dalam hidup kita. Di Alkitab adik-adik ada perkawinan di Kana. Adik-adik pasti sudah dengar ya ceritanya ya kemarin-kemarin kan. Bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan mereka dari kesusahan. Hari itu mereka sedang kehabisan anggur, mereka nggak punya anggur lagi. Minuman yang harus wajib ada di satu pesta. Tapi hari itu mereka nurut apa yang Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Mereka hari itu diselamatkan dari kesusahan. Siapa di sini yang pengen, Kak Michael, aku pengen diselamatkan dari kesusahan. Sekarang lagi susah nih Kak Michael, papa mamaku lagi susah, pekerjaannya, aduh mereka lagi ngalami yang gak enak. Aduh aku lagi ngalami kesusahan Kak Michael, aku pengen ditolong sama Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari yang namanya kesusahan. Tuhan Yesus datang ke dunia, untuk apa? Dia berkata, supaya apa? Yang kaya, dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin diberkati hidupnya. Supaya kita bisa apa? Menikmati yang baik. Jadi yang pertama adik-adik, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Yang pertama supaya apa? Supaya dia menyelamatkan kita dari apa? Kesusahan, dari kemiskinan. Dia pengen tolong kita adik-adik. Kita diberikan mujizat, mengalami berkat, supaya apa? Kita ditolong oleh Tuhan, diselamatkan dari kemiskinan, hidup kita diberkati. Suatu kali adik-adik ada cerita lagi nih. Suatu hari Tuhan Yesus dan Petrus lagi jalan-jalan ke bait Allah. Dan ada orang yang datang, pemungut cukai datang, dan dia berkata kepada pemungut bea bait suci, dia berkata pada Petrus, Petrus, apakah Tuhan Yesus sudah bayar? Yesus sudah bayar bea bait suci, harus bayar 2 dirham loh. Katanya begitu. Jadi kalau kalian berdua harus bayar 4. Dan hari itu Tuhan Yesus bilang ke Petrus, Petrus, kamu pergi mancing. Nanti kalau kamu sudah mancing, kamu tangkap ikan, yang pertama kamu buka mulutnya. Nanti ada 4 dirham di dalamnya. Wah, luar biasa loh adik-adik. Dan hari itu dia pergi Petrus, dia mancing. Dan waktu diangkat, ketemu ikan dan dibuka. Wih, ada isinya 4 dirham. Ada 4 uang, koin gitu ya. Dan dia bayarkan kepada tadi yang memungut bea bait suci. Adik-adik semua sampai sekarang terkenal banget kalau adik-adik ke Israel. Kak Michael pernah ke Israel. Waktu ke Israel selalu setiap kali datang ke sana akan dibawa ke Danau Galilea. Dan di situ ada namanya ikan Petrus. Ya, bentuknya seperti apa sih Kak Michael? Kira-kira kayak gini nih, ikan mujair nih. Nah ikannya kayak gini, sama sih sama kayak di Indonesia. Tapi di sana terkenal dengan nama ikan Petrus. Mereka berkata ini ikan yang pernah dipancing oleh Petrus dan dapat 4
dirham, koin dirham untuk bayar pajak. Di Alkitab juga kita dengar bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya kan? Bener gak? Dengan berapa ya? Siapa yang tahu? Coba jawab deh. Dengan berapa roti? Salah Kak Michael, bukan 2. Betul, 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik semua dan 5.000 orang makan. Bayangkan kalau Tuhan datang, Dia akan memberkati hidup kita. Dia akan menyelamatkan kita dari kemiskinan, dari kesusahan, dan memberkati hidup kita. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mau? Kita ikuti lagi ya. Nah, sekarang yang kedua adik-adik semua, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk kita? Yang kedua adalah menyelamatkan kita dari yang jahat. Adik-adik semua, setan itu selalu mengganggu kita. Dia selalu ingin menghancurkan manusia, membuat kita menderita. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari yang jahat. Suatu kali nih adik-adik, ada Tuhan Yesus lagi pergi ke satu daerah yang disebut Gadara. Dan dari tempat itu ada 2 orang yang dirasuki setan adik-adik. Dan serem banget orang ini. 2 orang ini dirasuki setan sehingga orang tuh pada takut. Karena orang gak berani sama kedua orang ini. Bayangkan, besi bisa dipatahkan, belenggu besi. Tidak ada yang bisa mengikat mereka. Dan mereka semua jadi orang yang mengerikan sekali, menakutkan sekali. Dan hari itu Tuhan Yesus turun, datang ke daerah Gadara. Dan 2 orang yang kerasukan setan ini datang, dia tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah kamu mau menghukum kami? Ini belum waktunya. Setannya di dalam marah banget adik-adik. Berkata, kenapa sih kamu mau hukum sekarang? Gitu. Dan Tuhan Yesus berkata, sekarang ayo, kamu siapa? Namanya siapa? Di dalam diri mereka banyak sekali setan-setan loh adik-adik. Dikuasai oleh setan. Dan sungguh mengerikan adik-adik. Dan hari itu Tuhan suruh mereka semua pindah ke babi. Dan babinya terjun ke dalam jurang dan mati semua adik-adik. Dan 2 orang ini diselamatkan. Hari itu mereka sadar kembali dan diselamatkan. Adik-adik semua, Tuhan Yesus kenapa datang ke dunia? Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menyelamatkan kita dari setan, dari yang jahat. Dia ingin lindungi kita. Dia ingin jagain kita. Supaya setan tidak bisa merusak hidup kita. Supaya setan tidak bisa mengganggu kita. Adik-adik semua, kalian yang ada di rumah, sudah nggak hari ini kalian berdoa kepada Tuhan? Minta Tuhan lindungi hidup kalian. Sudah nggak berdoa buat papa mamahnya? Minta Tuhan lindungi papa mamahku. Karena setan lah adik-adik suka banget gangguin papa mama kita. Dibuat berantem, dibuat saling membenci, dibuat saling salah-salahan. Akhirnya mereka berantem, kemudian mereka berpisah. Setan seneng banget adik-adik. Sudah nggak kita berdoa hari ini? Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari yang jahat. Menyelamatkan keluarga kita dari yang jahat. Tapi adik-adik harus berdoa. Karena itu Kak Michael ajak. Nanti tiap kali minggu kita ada doa bareng-bareng. Ayo doa. Di ibadah online kita doa bareng-bareng. Di rumah kita berdoa juga sama-sama. Minta supaya Tuhan melindungi kita. Menjagai dan menyelamatkan kita. Siap? Yang pertama tadi Tuhan datang untuk apa? Menyelamatkan kita dari kemiskinan, dari kesusahan. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan kita dari yang jahat. Sekarang kita masuk yang ketiga. Adik-adik siap kan? Tangan dilipat lagi dong. Nah, kita akan dengarkan yang ketiga. Nah, adik-adik sekarang yang ketiga. Kenapa sih Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk kita? Yang ketiga adalah menyelamatkan kita dari kesedihan adik-adik. Tuhan Yesus datang untuk apa? Supaya Dia bisa menghibur hidup kita, Dia bisa menyelamatkan kita dari namanya kesedihan. Siapa di sini yang hari ini lagi sedih, lagi ngalami yang susah? Kalian sedang ngalami? Tuhan Yesus datang buat kalian loh, buat menyelamatkan kita dari kesedihan. Suatu kali adik-adik di Alkitab ada seorang ibu yang sedih banget hari itu. Kenapa dia sedih banget? Karena anaknya hari itu mati adik-adik. Dan ini adalah anak satu-satunya, dia sayang banget. Dan dia hari itu kehilangan. Dan hari itu mereka keluar, sedang berjalan keluar dari kota Nain.
Mereka berjalan mengangkat anak yang sudah mati. Dan ibu ini sedih sekali karena anaknya hari itu harus meninggal. Dan tiba-tiba dia ketemu dengan rombongan dari Tuhan Yesus. Ketemu di jalan. Dan Tuhan Yesus bangkitkan anak ini. Dan anak ini bangkit dari kematian. Bayangin adik-adik, hari itu ibu ini senang sekali. Bahagia banget, senang sekali. Kenapa? Anaknya yang mati akhirnya hidup kembali. Dia yang sedih hari itu tiba-tiba langsung mungkin lompat-lompat ya adik ya, kesenangan. Senang banget. Kenapa? Karena hari itu dia diselamatkan. Anaknya diselamatkan. Dia sendiri ibu ini diselamatkan dari kesedihan. Adik-adik semua, kalau hari ini kalian lagi sedih, Tuhan Yesus ada buat kita loh. Dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib supaya apa? Dia bisa memberikan penghiburan buat kita. Menghibur kita yang sedih, menyelamatkan kita dari kesedihan, supaya kita kembali senang lagi, kembali sukacita lagi bersama Tuhan. Anak-anak mau semuanya? Siapa yang pengen? Wah, luar biasa, angkat tangannya dong. Wah, Kak Michael lihat sudah banyak. Tangannya dilipat. Kita akan belajar yang keempat. Siap semuanya? Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke yang keempat ya. Mengapa sih Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati buat kita semua? Yang keempat adalah untuk menyelamatkan kita dari masa depan yang buruk, adik-adik. Aduh, siapa yang takut nih ya? Kak Michael, aku takut masa depanku nanti akan jadi seperti apa ya? Bisa nggak ya aku jadi orang yang berhasil, atau nanti aku jadi orang yang gagal, nggak bisa apa-apa. Aduh, gimana ya papa mama aku, apa masih bisa ya bareng-bareng, kok mereka suka bertengkar. Aduh, aku takut Kak Michael. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan kita dari masa depan yang buruk, adik-adik. Adik-adik semua pernah dengar kan ceritanya tentang Bartimeus yang buta? Hari itu dia disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan loh adik-adik, tapi hari itu masa depan Bartimeus berubah total. Harusnya dia akan jadi pengemis seumur hidupnya. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, temuin Bartimeus. Apa yang terjadi? Hidupnya berubah, masa depannya berubah. Nah, Bartimeus yang buta, hari itu bisa bekerja lagi adik-adik. Kenapa dia bisa bekerja? Karena matanya sudah disembuhkan. Dan hari itu Tuhan Yesus menyelamatkan Bartimeus yang buta dari masa depan yang buruk, masa depan yang jelek. Hari itu masa depannya Bartimeus jadi masa depan mungkin yang luar biasa. Kak Michael gak tahu ceritanya sih akhir hidupnya. Tapi Kak Michael percaya dia bisa bekerja, dia mungkin bisa melakukan banyak hal yang baik. Berubah hidupnya hari itu karena Tuhan Yesus menemui hidupnya. Siapa di sini yang berkata, Kak Michael, aku pengen punya masa depan yang baik. Hari ini Kak Michael, aduh kalau aku nilai tes itu ya, kalau ujian dapatnya nilai jelek terus, dapat merah terus. Aduh, bisa nggak Kak Michael aku hidupku berubah? Masa depanku bisa baik. Kak Michael berkata, masa depan kalian ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kasih masa depan yang luar biasa, yang penuh dengan harapan, penuh dengan hal yang luar biasa. Asal adik-adik setia kepada Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kak Michael juga mengalami dalam hidup Kak Michael. Dulu, waktu kecil Kak Michael mau melanjutkan sekolah, papa mama Kak Michael nggak punya uang loh adik-adik. Dan dikatakan mereka sedang berbicara, hari itu sedang ngobrol di ruangan sebelah, Kak Michael lagi di sebelah, Kak Michael dengerin. Papa mama lagi ngobrol, bagaimana ya sekolahnya Michael, kita nggak bisa sekolahkan tinggi, kita nggak punya uang untuk menyekolahkan, bagaimana ya? Dan hari itu Kak Michael sedih banget. Kak Michael berdoa, Tuhan, Kak Michael pengen sekolah yang baik, Kak Michael pengen punya masa depan yang baik, Kak Michael nggak pengen putus sekolah, Kak Michael nggak pengen sekolah di tempat yang jelek, Kak Michael juga pengen punya sekolah yang baik. Dan ajaib loh adik-adik, Tuhan Yesus tolong. Dan Kak Michael bisa melanjutkan sekolah karena Tuhan memberkati papa mama Kak Michael. Adik-adik semua, ingat Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari masa depan yang buruk. Dia berikan masa depan yang luar biasa. Asal kalian cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, masa depan kalian, masa depan yang luar biasa. Kita akan belajar yang kelima, yang terakhir. Siap adik-adik semua? Tangan dilipat dong. Iya,
Oke, luar biasa. Matanya coba yang sudah mulai merem-merem gini ngantuk, tangannya mau dibuka dulu gini. Nah, bisa lihat ke depan. Oke, kita akan belajar yang kelima, yang terakhir. Nah, adik-adik, kita sampai pada yang terakhir, yang kelima. Mengapa sih Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Yang kelima adalah, yaitu untuk menyelamatkan kita dari api, adik-adik. Tuhan Yesus gak mau satupun di antara kita manusia yang masuk ke dalam api neraka. Tuhan gak mau. Tuhan mau bawa kita ke surga, adik-adik. Tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia datang ke dunia supaya apa? Dia bawa kita semua yang percaya kepadanya untuk bisa bersama-sama dengan Dia di surga, adik-adik. Tadi kita sudah belajar, sekali lagi Kak Michael mau ingatkan. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari kemiskinan, dari kesusahan. Yang kedua, Dia menyelamatkan kita dari yang jahat. Dia gak mau kita digangguin setan, dirusak sama setan, gak mau. Dia pengen menyelamatkan kita. Yang ketiga, Dia datang ke dunia untuk apa, adik-adik? Menyelamatkan kita dari kesedihan, supaya gak ada lagi yang sedih, semua bahagia bertemu dengan Tuhan. Yang keempat, Dia menyelamatkan kita dari masa depan yang buruk. Dia tolong kita hari ini. Adik-adik yang hari ini ngalami nilaimu jelek, nilaimu lagi nilai yang tidak baik, orang tuamu mungkin hari ini bertengkar, berdoa sama Tuhan. Berkata, Tuhan tolongi orang tuaku, tolongi aku Tuhan, berikan aku nilai yang baik, berikan hikmat, berikan kepintaran. Supaya nilaiku menjadi nilai yang bagus-bagus, masa depanku jadi masa depan yang luar biasa. Tuhan bisa atur, adik-adik. Tapi yang paling penting adalah Dia menyelamatkan kita dari api, supaya kita bisa selamat dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Adik-adik, hari ini sebelum kita selesai, Kak Michael mau ajak adik-adik semua, ayo kita hari ini datang ke Tuhan. Adik-adik, untuk menyelamatkan kita dari api bukan hal yang murah, adik-adik. Ada yang namanya pengorbanan dari Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, tangannya dipaku, adik-adik. Adik-adik gak bisa bayangkan, kita ketusuk jarum aja sakit kan, adik-adik. Tuhan Yesus tangannya hari itu dipaku dengan paku yang besar loh, adik-adik. Bukan paku yang kecil, paku yang besar. Dia kesakitan. Supaya apa? Dia menyelamatkan kita dari api. Dia datang supaya menyelamatkan kita dari kesedihan. Hari itu tangannya dipaku. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Duri yang begitu tajam-tajam menusuk kepalanya. Kakinya juga dipaku, adik-adik. Dan itu mengerikan sekali, adik-adik. Hari itu tidak ada orang yang disiksa lebih daripada orang yang disalib, adik-adik. Sudah dicambukin lagi, adik-adik. Dicambuk seluruh badannya. Dan ditombak perutnya, adik-adik. Bayangin. Tuhan Yesus lakukan semuanya. Dia bawa salib yang begitu berat. Dia pikul. Buat apa, adik-adik? Buat adik-adik dan Kak Michael. Buat papa mama, buat saudara-saudara kita, buat tetangga kita, buat seluruh dunia. Supaya seluruh dunia bisa diselamatkan. Syaratnya satu, adik-adik. Kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada anak-anak di sini yang nonton, atau siapapun yang lagi nonton acara hari ini, dan kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini Kak Michael mau undang adik-adik kita berdoa sama-sama, yuk. Kita minta, Tuhan Yesus, selamatkan aku. Selamatkan aku dari kesedihan, dari kemiskinan, dari masa depan yang buruk, dari yang namanya yang jahat. Selamatkan aku dari api, Tuhan. Aku berikan hidupku kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa hari ini. Tapi sebelumnya kita akan sembah Tuhan sama-sama. Ada satu lagu yang baru diciptakan, Joel Kids pernah adik-adik nyanyikan tentunya. Kita mau berkata, pengorbananmu yang besar menyelamatkan aku. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, kamu cinta Engkau. Aku cinta Engkau, aku cinta Engkau. Mari kita nyanyikan sama-sama ya, adik-adik. Kita sembah Tuhan sama-sama. Tutup mata kalian semuanya. Tutup mata kalian semuanya. Kita akan berdoa sama-sama. Kita akan nyanyikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kalian boleh angkat tangan kalian. Taruh tanganmu di dada satu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat
berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tundukkan kepala adik-adik semua. Semua berdoa hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami semua diselamatkan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mati buat setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau yang memberkati anak-anak yang ada di rumah. Selamatkan kami Tuhan. Engkau datang, Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua kita berkata, amin. Adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik jangan lupa sekali lagi, Kak Michael masih ingat nanti ya, diingatkan lagi ya. Ada KKR Anak tanggal 26 April jam 4 sore di JKI Hyatt and Ever. Ada kebaktian onsite, bisa hadir, tapi yang teman-teman anak-anak semua yang dari luar kota atau dari tempat yang lain, dari daerah-daerah yang lain, kota-kota yang lain, silahkan ikuti di channel YouTube-nya nanti JKI Hyatt and Ever. Ada live, kita akan saksikan drama yang luar biasa. Anak-anak akan lihat drama yang keren banget lah. Hari itu, hari ini Kak Michael dan tim juga Joel Kids lagi mempersiapkan semua kostum dan semua latihan dengan luar biasa. Kak Michael tunggu nanti, kita akan saksikan bersama-sama ya.
di tanggal 26 April jam 4 sore. Sekali lagi, sering lupa ya, jam 4 sore kita akan ikuti sama-sama ibadah di JKI Higher Than Ever. Kita akan lihat, saksikan YouTube-nya live, adik-adik semuanya. Oke? Dan sebelum selesai, Kak Michael ingin berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah, biar berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Kau datang menyelamatkan kami semua. Kau selamatkan kami dari yang jahat, dari kemiskinan, dari kesedihan, dari masa depan yang buruk. Kau selamatkan kami Tuhan dari api. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan berkati anak-anak Tuhan, biar kasih-Mu, penyertaan-Mu menyertai anak-anak semua. Anak-anak Joel Kids diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Sampai jumpa hari Minggu nanti, ada ibadah tetap seperti biasa. Ibadah online Joel Kids ya. Jam berapa? Betul sekali, jam 10 buat yang kelas besar dan jam 11.30 ya untuk yang anak-anak balita. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.